Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, khusus orang tua kita, guru kita Pak Afat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua Bapak yang hadir, Pak Fauzi dan semua nih, mohon maaf tidak sebutkan semuanya. Pak Jako selaku host kondang kita pada sore hari ini. Serta Pak Arif selaku kameramen yang kita udah undang dari 3 bulan yang lalu. Dan semua yang hadir, semoga Allah berkahi kita semua. Memanfaatkan waktu sore hari sebelum kita memulai taklim kita, saya mengajak kita semua untuk sedikit membacakan beberapa ayat Al-Quran sebagai zikir sore hari kita. Semoga menambah keberkahan acara sore hari ini. Sama-sama kita buka dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita niatkan buat kita semua sehat, panjang umur, bisa pergi haji, bisa pergi umroh, bisa berkurban besok hari Raya Idul Adha, keluarga, anak-anak dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semua niat hajat diqabul. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Baik, kita baca Fatihah sekali lagi ya.
wabil khusus buat orang tua kita telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan juga yang menginfakkan hartanya di Masjid At-Tahir ya, yang sekarang, yang dulu, yang akan datang, mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Baik, silakan masing-masing kita semua menyebutkan nama ayahnya, nama ibunya telah berpulang ke rahmatullah, ataupun yang masih ada sepanjang umur, yang udah meninggal, semoga jadikan kuburnya taman-taman surga. Silakan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir kembali di Los Angeles ya. Dan pertama kali saya alhamdulillah bisa silaturahim ke Masjid At-Tahir dan semua pengurusnya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sore ini kita insya Allah membahas tentang tuntunan dalam beribadah, beramal, dan bekerja. Bekerja, beramal, dan beribadah. Tentu tiap hari kita udah beribadah, betul nggak tuh? Tiap hari kita udah beramal. Dan insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan, namun tidak ada salahnya untuk mengulang, refresh ya. Karena kadang-kadang yang udah kita kerjain juga mungkin aja ada yang salah, ya nggak tuh? Mungkin aja ada yang lupa. Baik. Kita ceramah sampai jam 10 ya? Oh, jam 11. Sampai jam 10 siap, Bu? Saya enggak. Yang siap silakan sini ya. Saya jam 8 pulang. Baik, yang pertama, tuntunan dalam beribadah, bekerja, beramal, berbuat baik itu, yang pertama, berbuat baik harus ikhlas. Harus karena Allah. Lawannya ikhlas adalah syirik. Di Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kita diperintahkan ibadah kecuali harus ikhlas. Ikhlas sama dengan beribadah, berbuat, bekerja karena Allah. Kadang-kadang ada orang salah paham. Ada yang bilang ikhlas sama dengan kerja nggak dibayar. Bukan. Ikhlasnya bekerja karena Allah. Bapak bekerja di kantor, dimanapun kita kerja. Dapat gaji nggak begitu kerja? Dapat ya? Tapi harus ikhlas gitu maksudnya. Yang kita lakukan karena Allah. Bukan karena pamer, bukan karena ria, bukan karena pengen dipuji. Ria itu kan syirik ya, syirik yang kecil namanya. Apapun yang kita lakukan, pergi haji sekarang, pergi haji. Apa kata Allah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah umroh dan hajimu karena Allah. Maka haji nggak boleh syirik ya. Nggak boleh menyembah selain Allah gitu, bahkan tidak boleh melakukan hal-hal yang musyrik. Kadang-kadang orang Indonesia contohnya punya keyakinan tuh, siapa yang pergi haji di padang Arafah nulis nama dia dan pasangannya tuh di Jabal Rahmah tuh, itu jodohnya awet katanya, Budi dan Wati, love gitu kan, itu katanya awet gitu. Pas pulang haji bubar, dihapus sama orang Arab. Dicat lagi. Pernah nggak lihat yang pernah haji di Jabal Rahmah tuh, di padang Arafah, di batu-batu banyak orang nulis nama tuh, pakai spidol ya, nulis nama sekolahannya kadang-kadang tuh, Los Angeles tuh, jadi kan, jadi nggak boleh syirik ya. Contoh sebagian orang India, Pakistan, Bangladesh tuh, saya awal pergi haji tahun 96, dulu tuh masih ada sumur Zam-Zam tuh. Masih banyak pagar sekeliling Ka'bah, sekeliling Masjidil Haram. Mereka punya keyakinan kalau orang, jadi mereka tuh kalau pergi haji umroh bawa kain putih yang panjang gulungan-gulungan tuh, direndam di air Zam-Zam, dicuci gitu. Dan kalau meninggal dibungkus pakai kain yang udah direndam air Zam-Zam. Itu katanya kalau meninggal dibungkus pakai kain itu, malaikat nggak nanya lagi gitu. Man robuka, lihat dong nih. Oh iya, gitu tuh. Lu nggak lihat kain gue? Itu kagak ada tuh.
Kan orang ada yang yakin begitu tuh, ya Pak Fatih. Jadi kalau kain kafannya direndam air jam-jam, tadi mati dibungkus, malaikat nggak pakai nanya lagi. Manro buka, lu lihat dong nih. Oh iya, nih. Maaf saya nggak lihat gitu. Itu kan hal-hal yang ya keyakinan tidak ada dasarnya gitu. Jadi, ada orang Indonesia pulang haji bawa batu dari Mina, ada nggak tuh? Lontar, dibawa pulang batunya tuh, buat kenang-kenangan nih, buat jadi batu akik, digosok. Intinya ibadah yang pertama nggak boleh syirik. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah sholat, nusuk itu jamak, kalimat tunggal jamaknya manasik. Kan kalau sholat fikih sholat, kalau haji manasik namanya, manasik haji. Kalau puasa fikih saumnya. Kalau haji bukan fikih haji. Apa yang bilangnya? Manasik. Manasik haji. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Amin. Tapi walaupun belum ketahuan kapan hajinya, ada manasik, boleh nggak ngikut? At-Thohir bikin manasik, boleh nggak ikut? Boleh. Banyak tuh orang yang berangkat haji umroh nggak pakai manasik gitu. Biar kata gampang, kalau belum pernah belum tentu bisa. Kalau manasik diajarin nggak tuh? Tawaf begini, sa'i begini. Kan tawaf kayak sholat, harus punya wudhu, betul nggak? Lagi tawaf nih, wudhu batal, repot nggak tuh? Repot ya, wudhu lagi repot tuh. Ada tuh jamaah. Sebelum tawaf dia wudhu 2 kali. Kok 2 kali Pak? Buat cadangan Pak Ustaz? Buat cadangan. Saya tanya, Bapak ngaji di mana? Ya Thohir Ustaz. Ya gurunya Pak Joko. Iya, pergi haji tuh ada nggak sholat jenazah di Mekah Madinah? Tiap hari, tiap waktu. Sholat jenazah gampang nggak? Gampang ya, berapa rakaat? 4 kali takbir ya, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, gampang nggak tuh? Walaupun gampang, kalau belum pernah belum tentu bisa. Ada tuh jamaah tuh dia kagak ngerti, dia ikut-ikutan aja nah. Di Mekah nih, habis sembahyang wajib kan sholat jenazah tuh, dia kagak ngerti. Orang takbir dia takbir, orang takbir dia takbir 4 kali, dia kagak ngerti, ikut-ikutan aja dah. Pas pulang ke Indonesia, habis sholat zuhur ditakbir 4 kali, habis sembahyang asar ditakbir 4 kali. Orang pernah nanyain, sembahyang apaan Pak? Enggak, kalau di Mekah begini nih gitu. Kan ada yang bilangin, Pak, itu sholat jenazah Pak, antum jangan ngomong, antum belum haji gitu. Antum kalau ke Mekah begini sembahyang. Kita bilang bodo amat dah, terus selalu dah. Enggak. Makanya ibadah tuh nggak cukup semangat, harus punya ilmu, betul nggak nih? Ada tuntunannya gitu, tuntunannya. Maka saya katakan tadi, walaupun kita belum ketahuan kapan umroh, kapan haji, ada manasik atau Thohir, boleh nggak ngikut? Boleh. Saya punya tetangga tuh, rajin banget ibadah. Bapak-bapak tuh punya duit berapa aja Bu buat umroh? 100.000 buat umroh, 1 juta buat umroh. Sebab istrinya namanya umroh. Iya. Dia nggak berangkat guys. Dia berangkat atau enggak? Bininya namanya umroh. Iya. Dia punya duit berapa aja buat umroh? Ternyata bininya namanya umroh. Ada tuh orang namanya, istrinya namanya Musdalifah. Tiap malam mabit di Musdalifah. Dia. Baik, gak ada hubungannya. Jadi ibadah harus karena Allah. Ustadz, emang ada orang yang bukan karena Allah ada? Sholat. Allah yang bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Cilakalah orang yang sholat. Kok cilaka? Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Orang yang sholatnya ria. Cilakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Kok cilaka? Alladzina hum an sholatihim. Orang sholatnya lalai. Sholat zuhur hampir asar. Asar hampir maghrib. Ada nggak tuh? Ada. Ada di sini. Yang mana orangnya? Hah? Nggak pakai biji? Banyak nggak pakai biji nih. Ingat. Pasti bukan jamaah at-Thohir. Kalau jamaah at-Thohir belum azan udah sembahyang. Luar biasa, apalagi udah aja baru. Iya. Orang kadang-kadang sembahyang Johor jam 10. Denigo. Orang buka puasa aja asar kadang-kadang. Cilakalah orang yang sholat. Kok cilaka yang sholatnya lalai. Yang kedua, alladzina hum yuraun.
orang yang sholatnya ria, pamer. Dia sholat cuman bukan karena Allah gitu. Mungkin ada anak bujangan yang jomblo nih, sholat dia tohir nih. Dia sholat nih. Sebelahnya ada Pak Haji punya anak cakep. Wah, ada Pak Haji nih punya anak cakep. Digaya-gayain semuanya tuh. Ya nggak tuh? Allahu Akbar. Selain dohor, dikenceng-kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma. Kata Pak Haji, siapa sih anak muda ini? Tahiyat kenceng-kencengin. Tahiyat. Selamat. Gitu, assalamualaikum. Kata Pak Haji, anak muda, ya Pak Haji. Anak saya yang gadis udah nikah. Bilang-bilang dong Pak Haji. Sudah gaya-gayain tadi. Ada nggak orang yang gak ikhlas? Ikhlas ya. Sia-sia ibadah kita kalau nggak ikhlas. Mohon maaf nih, kita berinfak di at-tauhid, kita berbuat baik, beramal. Ibu-ibu nih jadi tenaga volunteer yang nyiapin masakan harus ikhlas. Berbuat baik semata-mata karena Allah, ya kan, puasa, sedekah, zikir, ya kan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang tuh kalau lagi banyak orang tuh sholatnya khusyuk banget, lama-lamain. Tapi pas sholat sendirian ngebut, ada nggak tuh? Ya, gigi 4 ya langit kan, ngebut. Menikah harus ikhlas ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya tanya nih, jadi istri ikhlas nggak nih? Yang jawab setengah nih jawab. Berarti setengah lagi nggak ikhlas. Menjadi istri ikhlas nggak nih? Ikhlas. Ya kan? Bapak-bapak jadi suami ikhlas nggak nih? Ini berapa jawabnya? Ini. Tapi ingat Bu, Pak, ada yang namanya ujian keikhlasan. Kita beramal, berbuat baik, berkhidmat, ikhlas karena Allah. Menjadi tenaga volunteer, jadi apapun ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas ada ujiannya. Namanya ujian keikhlasan. Saya mohon maaf ya, tidak semua orang mengapresiasi kebaikan yang kita lakukan. Betul nggak? Tidak semua orang bisa mengucapkan terima kasih. Tidak semua orang, mohon maaf, mulutnya baik. Ya nggak tuh? Namanya ujian keikhlasan. Gitu. Yang gampang di rumah tangga dah. Ya nggak? Mungkin saya sering contohin tuh seorang istri di rumah. Mungkin hari spesial lah. Masakan khusus buat suaminya gitu, ya nggak nih? Ntar pulang kerja disiapin, ya nggak nih? Lihat di YouTube tuh, wah menu khas Indonesia gitu kan? Di gerah-gerah di dapur tuh, ya nggak? Ya, kan? Belajar di YouTube. Masak sayur apa di sini? Sayur lodeh dah. Di Indonesia ada tuh ikan yang masuk angin tuh, ikan apa? Ikan kembung ya. Tapi sekarang dia udah nggak masuk angin, udah minum tolak angin cair ya, udah kempes ya. Buat suami tercinta lah dia masakan sayur lodeh, ikan kembung digoreng, ada segala macam tuh, tempe, tahu. Pokoknya inilah pasang lilin gitu kan. Suami pulang disambut dengan suami pulang, abang, gitu kan. Anjing muka dua gitu, abang. Kata suami lah, sakit bini gue nih. Aku siapin kesukaan abang, masakan spesial. Aku belajar di YouTube menu-menu Indonesia. Kata suami, ya gue udah makan tadi. Aku udah makan tadi di tempat kerja. Mampir di restoran makan siang. La ilaha illallah. Ibu kecewa gak nih? Sayur sepanci, diapain sayur? Jangan dibuang yang sayang. Ambil semangkok, pokoknya buat keramas nih gak tuh? Ujian bukan? Ujian. Sama kadang bapak-bapak juga, ini enggak, mungkin dia pulang kerja, mungkin di sepanjang jalan dia banyak lah restoran sini makan ya. Kadang temen yang ngajak makan, bro, bang, makan bang. Enggak, aneh makan di rumah, istri aneh masak, ya enggak tuh? Sampai rumah nggak ada apa-apaan. Ya Allah. Ujian bukan tuh? Ujian. Bapak pernah begitu? Saya sering, ya enggak? Sama lah ujian. Masa curhat, ya Allah punya istri begini banget ya Allah. Apakah aku harus buka cabang ya Allah? Iya. Emang kira warung? Ini enggak. Pakai sepatu, jangan pakai kain. Cakep dong. Ulangi, pakai sepatu jangan pakai kain.
punya atu, jangan mikirin yang lain. Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju Pak? Enggak. Baik, namanya ujian keikhlasan. Ada sebuah kalimat maka lillahi yatimmu wa maka li ghairillahi yanhar, yang karena Allah akan tamam sempurna berlanjut terus, yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Kalau kita berbuat bukan karena Allah, berhenti di tengah jalan, mungkin kita akan berkata kapok dah saya, malas lah saya, ya nggak tuh. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah akan terus berlanjut. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ini acara membludak nih, sendal sampai keluar-luar tuh. Apa namanya? Ujian keikhlasan. Nih, mohon maaf ya. Termasuk ikhlas adalah, nih, ahlan wa silakan menempati ruang. Termasuk ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebut. Tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebut. Acara di At-Thohir, banyak gak yang terlibat nih? Itu kan ada yang nyiapin makanan, nyiapin ini segala macam. Katakanlah kita kerja nih satu tim, ada sekian orang, ada 20-30 orang. Giliran mendapatkan award, berapa orang yang naik ke panggung? Paling satu orang, ya nggak tuh? Kayak film kan, film box office gitu. Paling naik ke panggung pemeran utama, ya nggak tuh? Atau sutradara ya. Padahal yang terlibat dalam itu film banyak gak tuh? Ratusan orang. Apa semuanya naik ke panggung? Rubuh. Ya, jadi kadang-kadang tuh, ya, pernah Nabi Muhammad ditanya Rasulullah SAW. Nabi ditanya, berapakah jumlah para nabi semuanya? Dari zaman dulu Nabi Adam sampai beliau. Nabi Muhammad mengatakan para nabi semuanya ada 124.000 orang nabi. Dan berapa? 124.000 orang nabi. Mi'atun arba'ah wa ishruna alfa nabiyan. 124.000 orang nabi. Saya tanya lagi, berapakah nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Cuma 25. 25 dari 124.000 orang nabi. Nggak masuk akal ya? Ya nggak tuh? Semua nabi berjuang, semua nabi ikhlas, semua nabi berdakwah, semua nabi berkorban. Tapi tidak semuanya namanya disebutkan dalam Quran. Dari 124.000 cuma 25 yang disebutkan. Artinya apa? Ya itulah apa namanya, termasuk ikhlas, tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebutin. Paling namanya tertera di pengusaha Thohir berapa orang aja ya? Yang kerja banyak yang kerja. Dan saya yakin banyak banget orang yang kerja di setiap acara Thohir namanya nggak ketahuan, namanya nggak disebut, ya nggak tuh? Itu ikhlas. Contoh begini, contoh di rumah tangga ya. Orang tua sakit, yang ngurusin anak yang paling kecil. Yang dipuji-puji anak yang paling besar. Ada nggak tuh? Kamu hebat nih, anak yang paling besar nyontohin, ngurusin. Ada yang kecil tuh, kan saya yang ngurusin. Ya nggak tuh? Begini dah nih, begini. Ada orang tua sakit nih. Ibunya sakit. Anak yang pertama bawa ke rumah sakit. Anak yang kedua bayarin obatnya. Anak yang ketiga jagain rumah sakit. Anak yang keempat udah sembuh bawa pulang. Kompak, bagus nggak tuh? Kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang ibu kita sakit nih, kita yang bawa ke rumah sakit. Siapa yang bayar? Kita juga. Siapa yang nungguin? Kita juga. Siapa yang bawa pulang? Kita juga ya. Apa sebabnya? Kita anak tunggal. Menungguin siapa? Ya enggak? Ya kan, menungguin siapa? Sendirian? Ya kan? Enggak, maksudnya mungkin ya, yang lain lagi sibuk. Ya enggak? Kan kadang-kadang kita bilang, kok saya lah, yang lain mana dong yang lain? Ya enggak nih? Ada acara At-Thohir. Ya enggak? Kok saya mulus ini, mana dong yang lain? Mungkin saat itu kita yang punya waktu. Betul enggak? Kita yang punya kesempatan. Ya kan? Jadi ya gitulah ya. Jadi ya bahkan mungkin kita yang paling sibuk nih. Ketika acara selesai, Bapak hebat Pak. Oh dia kan saya yang kerja. Ya enggak tuh? Itu namanya tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebut. Di dalam Al-Quran nyaris tidak ada nama perempuan sama sekali. Hanya Maryam. Ketika Allah menyebut ibunya Nabi Musa, kan ibunya memberikan banyak jasa Nabi Musa. Allah yang mengatakan wa auhayna ila ummi Musa. Siapa namanya? Wallahu alam. Nabi Muhammad istrinya, anaknya. Nggak ada nama di Quran. Allah yang mengatakan
Qul li azwajika wa banatika. Katakan kepada istrimu dan anakmu. Adam. Siapa nama pasangannya? Hawa. Emang di Quran ada nama Hawa? Enggak ada. Allah yang mengatakan, ya Adam, uskun anta wa zaujuka, kamu dan istrimu. Siapa lagi nih? Istrinya Imron. Ya enggak? Imro'atu Imron. Nyaris tidak ada nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Gitu tuh. Kalaupun ada, hanya Maryam. Ada yang bilang karena Maryam memiliki peran yang luar biasa dan kayak menunjukkan kebesaran Tuhan. Kata para ulama, pelajaran adalah perempuan tuh jasanya luar biasa ya. Walaupun kadang-kadang namanya nggak disebut. Besok nih Idul Adha, pengorbanan. Yang sering orang cerita, pengorbanan siapa? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Ismail. Orang jarang cerita pengorbanan Siti Hajar. Betul nggak tuh? Padahal siapakah yang membesarkan Nabi Ismail? Siti Hajar. Cerita, pokoknya kalau cerita Idul Adha, orang cerita pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Nyaris jarang orang bercerita pengorbanan Siti Hajar tuh. Padahal dia luar biasa tuh sejarahnya. Maksud saya, ahlan wa sahlan, Ustaz Adi ya. Selamat datang. Jadi padahal pengorbanan ibu-ibu di rumah tangga banyak kemarin bulan Ramadan. Siapakah yang paling sibuk bulan puasa? Ibu-ibu. Di sini sahur jam berapa? Bapak-bapak bangun sahur jam berapa di sini? Hah? Enggak, biasanya di rumah bangun sahur jam berapa, Bu? 3. Ibu-ibu jam berapa? Pas lebih awal ya? Jam 5. Enggak, biasanya kan para istri bangun lebih awal ya? Kalau suami bangun tinggal makan. Jam berapa suami bangun biasanya itu? Jam 4. Ibu-ibu bangun jam berapa? 3. Ibu-ibu nih bulan puasa lagi buka mikirin sahur. Lagi sahur mikirin buka tuh ibu-ibu tuh. Dia nanya, entar sahur apaan? Ya enggak tuh? Entar buka, lagi buka nanya, entar sahur apaan? Lagi sahur nanya, entar buka apaan? Dia selalu nanya, pas keluar itu lagi. Tapi dia nanya dulu gitu. Entar sahur apaan? Pas keluar lo dadar lagi. Dia nanya doang. Dia nanya anaknya, entar sahur apaan? Langsung kata anaknya, ibu nanya, bertanya. Nanya doang. Yang paling sibuk bulan Ramadan siapa tuh? Ibu-ibu. Ya kan? Tapi tadi kalau bicara pengorbanan, di Quran nyaris nggak ada nama perempuan disebutkan tuh. Maksudnya adalah semangat berbuat baik, walaupun kadang nama kita nggak disebut. Gitu. Jadi kadang ada sebuah acara sukses segala macam gitu kan. Kayak orang bilang kayak gula, orang bikin kopi nih. Ya nggak pakai gula ya, enak. Apa yang puji? Enak banget nih kopi. Ya nggak tuh. Bikin teh manis, pas ukurannya orang bilang enak banget nih teh. Gula jarang disebut ya. Giliran sakit, gula disebut. Sakit apaan Pak? Sakit gula. Ya nggak tuh. Kagak ada sakit kopi tuh. Ya nggak. Kan yang bikin payah gula katanya. Pikiran enak, yang gila enak. Enak banget nih kopi. Ya nggak tuh. Enak banget nih teh. Kan yang bikin enak gula, cuma nggak pakai gula gitu ya. Gila sakit-sakit, apa yang disalahin? Gula. Sakit gula. Jadi kita kembali. Jadi buat yang baru hadir, kita sedang bicara mengenai tuntunan dalam berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik harus ikhlas. Gitu. Termasuk ikhlas adalah semangat berbuat baik walaupun nama kita tidak disebutkan. Kemudian, termasuk ikhlas adalah berbuat baik itu karena memang ingin berbuat baik. Bukan sekedar membalas kebaikan orang lain. Kan ada yang namanya balas budi, ada nggak tuh? Walaupun belum tentu budi yang salah ya. Kebanyakan orang berbuat baik karena balas budi. Karena kamu ke rumah saya, maka saya ke rumah kamu. Kamu tidak ke rumah saya, ngapain saya ke rumah kamu? Ya nggak tuh? Orang banyak kan begitu ya? Iya kan? Nih kita lihat cerita Abu Bakar. Di Quran ada ayat bercerita sahabat Abu Bakar Siddiq. Di layar, kelihatan nggak nih? Surat Al-Lail 18-20. Yang kelihatan kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil
a'la wa la sawfa yarda. Ini ayat kata ulama tafsir terkait sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu yu'ti malahu yatazakka, dia mengeluarkan hartanya dengan tujuan mensucikan dirinya. Bukan balas budi, bukan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikannya. Maksudnya dia itu berbuat baik bukan karena balas budi. Tidak ada seorang pun yang harus dibalas sama dia tuh. Terus ngapain dia berbuat baik? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia melakukan kebaikan semata-mata mencari keridhaan Allah. Begini maksud saya ulangi. Saya datang ke At-Thohir nih. Saya datang ke At-Thohir. Bapak-bapak, ibu-ibu baik banget sama saya. Saya sangat terkesan gitu. Baru nyampe makan. Di kamar makan lagi saya. Ya enggak? Bangun tidur nasi goreng tadi. Barusan bakso. Harus ngaji soto. Ya enggak? Saya terkesan banget dah, ya enggak? Semua nih jamaah baik banget sama saya dah. Ntar saya pulang semua ngasih hadiah buat saya. Contoh doang. Semua ngasih hadiah buat ambil koper, saya kagak bisa ditutup. Ya Allah, ini gimana nih Pak Joko? Nggak apa-apa Ustaz, disangkut-sangkutin lah. Pokoknya pesawat miring dah sampai saya saking banyak kayak gitu. Ya, ini contoh doang, contoh ya. Contoh nih. Ada yang ngasih banyak banget tuh, tuh. Saya terkesan banget dengan jamaah At-Thohir. Nggak ada yang amin nih, ya nggak? Contoh doang, contoh. Jangan takut banget, contoh doang, contoh. Ya nggak? Pokoknya jamaah At-Thohir baik banget sama saya. Amin, nggak ada yang amin nih. Ya, takut banget amin doang. Pokoknya semua tuh koper saya penuh dah. Amin. Ya. Saya pulang ke Indonesia. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian, saya tinggal di Jakarta Selatan, di Mampang Perapatan. 5 tahun kemudian, saya jadi Sultan Mampang. Saingan Sultan Andara Raffi Ahmad. Tiba-tiba ada anak muda ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Dulu bapak saya Pak Ustadz, sempat di Amerika Pak Ustadz. Jadi jamaah At-Thohir. Ya Allah, bapak kamu baik banget sama saya. Saya ke At-Thohir tuh tahun 2023 bulan Juni. Apa jadi kasih saya miring-miring pesawat tuh. Saking banyak ya dikasih oleh-oleh. Udah nih, saya kasih hadiah nih buat ongkos pulang. Saya kasih 1 miliar. Amin. Sultan, bebas ya nggak Sultan ya kan? Ya. Saya tanya, kenapa saya baik sama dia? Balas budi. Ya enggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kan balas budi. Abu Bakar nggak begitu dia tuh. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin, tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikan. Maksudnya gini. Berbuat baiklah karena memang ingin berbuat baik. Berbuat baik karena balas budi keren. Memang harus ya enggak? Tapi jangan selalu karena itu gitu. Berbuat baiklah karena memang kita ingin buat. Kok kamu baik banget sama dia sih? Kan dia nggak baik sama kamu. Biasa sih senang aja berbuat baik. Gitu. Kamu rajin banget ke rumah dia, kan dia nggak pernah ke rumah kamu, nggak apa-apa lah. Gitu, ya enggak? Namanya berbuat baik semata-mata karena ingin berbuat baik. Berikutnya, kemudian tuntunan ibadah yang kedua adalah berbuat baik, bekerja, beramal harus sesuai dengan tuntunan teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ad-dinu al-ittiba, agama tuh ngikutin. Kenapa? Seperti saya bilang, kenapa kita kalau habis main zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Kenapa 33 Pak Ustaz? Ya Nabi ngajarinnya 33. Boleh nggak Ustaz gocap 50? Ya boleh aja sih. Cuma Nabi ngajarin 33 gitu. Apa Ustaz rahasianya? Allah alam. Begini tak? 33, 33 itu 99 QQ Pak Ustaz. Itu angka bagus. Dia ngomong tukang main kartu itu ya nggak, tukang main kartu ya nggak tuh. Iya. Kalau rahasianya kadang kita walau alam bisawab. Tapi Nabi begitu, kita juga Ustadz sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kenapa maghrib 3 Ustadz? Mungkin kita bilang ya karena maghrib sempit ya. Subuh kenapa 2 Ustadz? Kan subuh sama juga Ustadz. Jawabannya apa? Ya Allah alam. Gini boleh nggak Ustadz? Saya lagi semangat sembahyang subuh 4 rakaat Ustadz. Orang 2 aja surga apalagi 4 ya. Ya kan? Sudah kagak boleh Pak, agama tuh ya begitu, dari tuntunan gitu. Nabi nyontoinnya begitu, kita ngerjain juga begitu. Bapak pergi umroh nih, umroh. Tawaf ya. Kan tawaf gini nih. Padat gak orang tawaf tuh?
kayaknya bagus kalau saya kontraflow nih, ya enggak? Lawan arah gitu, lawan arah, ya enggak? Kadang-kadang di Jakarta begitu kan, kalau lagi macet tuh kontraflow kan, dia sendirian, aneh, begini kan padat nih, anda balik arah dah, ya enggak? Boleh nggak? Kagak boleh. Bapak mau tawaf nih, rame banget nih, itu sa'i kosong, aneh, saya duluan boleh nggak? Habis saya baru tawaf, boleh nggak dibalik? Kagak boleh gitu maksudnya, ya kan? Yang namanya ibadah sesuai dengan tuntunan, gitu, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh namanya aziyadah kan nukson, kadang nambahin sama dengan ngurangin. Nabi Muhammad sholatnya subuh 2 ya 2 udah gitu. Ustadz, ada tuh kadang-kadang orang tuh dia nanya, Ustadz kalau puasa Ramadan buka jam berapa? Saya maghrib, saya isya Ustadz. Wah, ini orang keren banget ya. Pak Ustadz sahur nggak kalau puasa? Sahur lah, saya nggak sahur Pak Ustadz. Udah kagak sahur, buka isya lagi. Ini seakan kita di orang surga paling atas kali itu. Jangan lewatnya nggak tuh, duit keluar ini ya. Kelebihan gitu. Ya lo ibadah ya begitu. Puasa tuh sahurnya semakin siang, buka semakin cepetin begitu. Ada orang mungkin sok-sokan kalau aneh Ustaz sahur jam berapa? Jam 4. Saya sahur jam 1 Ustaz. Mungkin ngerasa paling keren ya gitu tuh. Ustaz buka kapan? Maghrib. Saya jam 10 Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Orang agamanya kuat banget ya. Ternyata malah ngaco gitu maksudnya gitu. Ya beribadah ya begitu dah, jangan ngarang-ngarang. Sebab kadang-kadang ada orang ngerasa kerennya nggak tuh, keren. Iya kan? Keren. Bapak mulai jam berapa? Jam 3. Saya jam 1 Pak, mulai. Siangnya ngantuk. Ya kan? Jadi beragama tuh biasa aja gitu maksudnya. Semangat beragama boleh nggak? Berlebihan jangan. Semangat beragama harus, komitmen berlebihan jangan gitu. Kadang-kadang ada orang saking semangatnya jadi berlebihan gitu. Ya kan? Ada ibu-ibu saking solehanya nih tidur pakai jilbab. Ya. Kenapa deh nggak masuk ini ingin menjaga aurat? Itu kan mau gue tidurnya. Menjadi orang yang soleh boleh gak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berlebihan bikin kita tidak istiqomah tuh. Orang yang terlalu meledak-ledak, tau nggak tali nih? Tali ini kalau ditarik kencang banget, apa yang terjadi? Putus. Apaan aja dah. Maka beragama itu kan namanya dia lurus, tegak tapi toleran. Dia lurus tapi toleran. Contoh gini, mohon maaf ya, air pipis najis bukan? Najis ya. Bapak pipis kena celana, najis bukan? Najis. Nih Bapak pipis nih sebelum wudhu pipis. Habis pipis cebok kan? Pas mau wudhu, ragu-ragu, nih di celana air apanya? Kayak bekas cipret gitu, bekas pipis atau cipretan pisbek ya, pipis yang comeback tuh pisbek ya, ada cashback ya, ini pisbek. Pipis yang comeback gitu. Bapak udah pipis nih, udah pipis kan? Pas mau wudhu, ini air apanya? Bapak ragu-ragu nih. Ini air bekas pipis apa air cebok nyipret gitu? Ini enggak, kan namanya pisbek ya, pipis yang comeback ya kan? Kan ada cashback tuh kalau kita kan cashback. Menghilangkan keraguan, apa yang kita lakukan? Ambil air, cipretin udah beres. Mungkin ibu ya mungkin ya habis pipis kan, habis pas terok, ini air apanya? Basah kan? Air cebok atau air pipis yang nyipret gitu? Menghilangkan keraguan, apa yang kita lakukan? Udah ambil air, cipretin udah gini dikit, udah nggak usah kita pak cium dapat ini air apa? Nggak, saya ragu Pak Ustaz. Saya takut di tangan ini. Cuma gue kerajinan di tangan lu. Saya tuh takut ini Pak Ustaz. Ada nggak orang yang terlalu gitu tuh? Was-was ada nggak tuh? Dia udah wudhu. Kan kalau buang angin wudhu batal. Buang angin wudhu batal nggak? Tapi Bapak ragu-ragu. Begitu Bapak udah wudhu pas jalan kayak begini tuh. Oke. Ini minyakan ya? Ini buang angin kok pantat begini. Kan di jalan nih. Pas Bapak jalan, wih. Oke. Apanya? Kalau ragu-ragu udah gitu maksudnya. Ada nggak orang kadang ragu-ragu tuh? Kecuali Bapak, Ibu sadar banget, wah buang angin nih. Kata Nabi, ada sahabat tuh kata Nabi, sahabat bolak-balik kata Nabi, yang namanya buang angin kata Nabi, imma antajida rihan au tasma'u sautan. Buang angin kata Nabi, kamu cium baunya atau kamu dengar suaranya. Ya kan?
Ustadz, saya nggak bau, nggak bunyi, cuman berasa. Saya itu batal, ya nggak berasa. Ini yang ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, ada nggak yang ragu? Bapak pernah nggak ragu-ragu? Kan udah wudhu nih, pas jalan kayak bunyi, oh itu apa ya? Itu bolanya tuh, yang belipat gitu ya, gitu. Itu memang gemuk-gemuk kayak saya lah, ya kan? Kayak jalan tuh. Kalau ragu-ragu udah, gitu maksudnya. Ustadz, saya takut. Komitmen dengan agama wajib nggak? Tapi berlebihan jangan. Berlebihan. Saya punya kawan, ini kisah nyata tuh di Mesir gitu. Dia kalau pipis nih udah cebok ya, udah wudhu, pas jalan dia ngerasa pipis lagi gitu. Dia balik lagi, dibukakan lagi gitu. Selalu sampai dia kadang dia buka tuh underwear dikeker di lampu gitu. Orang udah salam, dia masih wudhu aja wudhu. Gitu. Komitmen dengan agama boleh nggak? Harus, ya nggak? Yang namanya ibadah ada tuntunan, tapi jangan berlebihan gitu maksudnya. Berlebihan itu jadi nggak bagus, Ingat. Ada kadang-kadang orang ibadah ragu-ragu, pas sembahyang nih, Allah, ulangi, Allah, ulangi. Jadi imam lagi. Kita ribet lagi. Mau pindah aja udah nih masjid gitu. Saya ragu-ragu, Ustaz. Ya udah kan, sholat itu, dalam sholat yang wajib baca 4 ya. Takbiratul ihram, yang wajib nih. Bacaan wajib. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Tahiyat akhir. Yang keempat apa? Salam yang pertama. Kan salam 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Cuma 4 yang wajib dibaca dan harus benar. Ucapan takbir yang benar adalah Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah. Lah, akbarnya mana akbarnya? Iya. Nah, kita kan sembahyang tiap hari, kita ngerti dia. Akbar. Lah, Allahnya mana Allahnya? Iya. Biar jelas maksudnya. Allahu Akbar gitu. Coba ada perhatiin, ada kadang Allah. Kita dengerin, oh kagak ada akbar aja ya. Takbir benar Allahu Akbar gitu. Jangan cuma bar dong. Bar. Oh nggak ada Allahnya gitu tuh. Ingat. Yang kedua ahlan sahlan. Yang kedua Al-Fatihah. Boleh sekali-kali, kan Fatihah wajib. Boleh sekali-kali Bapak Ibu memperdengarkan bacaan Fatihah di depan Ustadz di sini. Ustadz, benar Fatihah. Jangan-jangan tiap tahun kita sembahyang Fatihah kita kurang gitu. Ingat. Yang ketiga yang wajib adalah dalam sholat tahiyat akhir. Bacaan tahiyat hukumnya wajib dan boleh sekali-kali dibaca di depan guru ustadz. Siapa tuh bacaan kita? Salah. Saya tanya kita semua nih menghafalkan tahiyat kapan bang hafalkan? Pas SD dulu ya, ya tuh. Ya kan? Siapa tahu bacaan tahiyat kita ada yang kurang tepat diperdengarkan ustadz dengerin. Jangan malu gitu ustadz dengerin tahiyat itu tahiyat gitu ya. Yang keempat adalah salam. Salam yang benar adalah Assalamu alaikum. Ada asnya. Assalamu. Kadang-kadang orang semuanya fil alamina innaka hamid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kurang nggak tuh? Kurang apaan? Kurang as. Assalamualaikum. Kita namuk dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kan cuma dia namuk doang lah ya. Tapi kalau sholat salam hukumnya wajib, harus benar. Assalamualaikum. Apa anak-anak, apa dia alay-alay itu? AES, WRWB, AES. Ngirim WA itu. Ngirim WA. AES, WRWB. Malaikat jawab, WWW. Ingat tuh. WWW. Jadi, dalam ibadah harus sesuai tuntunan, gitu. Maksud saya, komitmen dengan agama harus berlebihan. Jangan gitu. Kadang-kadang yang bikin tidak istiqomah terlalu berlebihan, terlalu bersemangat. Orang yang terlalu semangat gampang patah gitu. Gampang kecewa gitu. Kayak saya bilang tadi tuh, ini tali kalau kenceng banget apa yang terjadi? Putus dia gitu tuh. Sama kayak orang tuh kalau masang keramik kan pasti ada jarak kan. Kalau takut dia memuai gitu kan, dia ini gitu tuh. Beragama juga sama, komitmen harus berlebihan jangan. Karena terlalu berlebihan tapi jadi gampang kecewa gitu, ya kan? Idealisme harus, ingat, idealis tapi dalam kenyataannya dituntut sikap yang lebih fleksibel. Saya tanya, darah najis bukan? Darah najis bukan?
Bapak besok motong hewan kurban, baju banyak darah kambing, boleh nggak sembahyang? Nggak boleh, najis. Bapak lagi sholat nih, ibu lagi sholat, ada nyamuk, nempel sini. Ibu tepak, mati nyamuk. Nyamuk ngeluarin apaan? Darah ya? Apa ngeluarin kocang? Ngeluarin darah ya? Darah najis bukan? Najis. Ibu sholat, berarti apa terusin? Berarti apa terusin? Terusin. Oh terusin, yang sedikit dimaafkan. Itu tolerannya gitu tuh. Kecuali nyamuk lagi konvoy, ada 30. Lagi touring. Nyamuk mau camping. Oke. Ada 30. Ibu tepok. Wah, darah semua ini nih. Aduh. Udah darah ya, kan darah najis. Tapi kalau sedikit, itu dimaafkan. Komitmen dengan agama harus berlebihan jangan. Ya kan? Misalkan darah najis sedikit. Nih, aurat laki-laki dalam sholat mana? Antara pusar sampai lutut. Bapak lagi sholat nih, mama sakit naik apa ya? Ini lagi nih. Lagi tahiyat nih, bolong celana nih. Dikit, celana bolong. Paha kelihatan ya? Berarti apa terusin? Kan aurat kelihatan. Dikit, yang dikit dimaafkan. Kecuali ototol banyak, ototol. Berarti dah. Atau kawinnya sebelum sembahyang. Gitu. Ustaz dia bolong, iya tapi sedikit. Yang sedikit, apalagi Bapak Ibu tinggal di negara yang mungkin Islam minoritas, dituntut sikap yang mungkin lebih toleran gitu. Kita sholat menghadap mana? Kiblat. Ini saya tanya nih, mungkin nggak kita kan bumi tiap hari bergerak, jarak dari sini ke Mekah jauh nggak? Kan yang kiblat ini kita kalau sholat di depan Ka'bah, sholat menghadap Ka'bah. Kalau jauh kita tidak menghadap Ka'bah, kita menghadap arah Ka'bah. Ka'bah kira-kira arahnya di sini kira-kira. Ya enggak? Mungkin nggak kita salah, mungkin nggak belok-belok kayak gitu. Kalau ibu tarik garis lurus nih, betul nggak beda Ka'bah? Mungkin nggak miring-miring dikit. 0,00 sekian nih, makin jauh ya. Jangan kita menghadap rumah Abu Jahal lagi. Abu Jahal lagi di Mekah. Ya enggak? Ya udah tolerannya kira-kira udah diukur di sini. Karena kadang-kadang ada orang sembahyang repot banget gitu. Mau sembahyang dia karpet digigit. Iya mau sembahyang kurang kompas. Ya kan bumi tiap hari berubah Pak Ustaz. Udah Pak karpet udah digelar. Sejarah putih jangan repot-repot. Enggak, saya tuh orangnya lurus Pak Ustaz. Iya, saya tuh orangnya pengen beragam ini. Cuma Bapak nyusahin gitu. Cuma gara-gara karpet ribut, ada nggak itu? Enggak usah gitu maksudnya. Kata Quran, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhu. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, engkau menghadap Tuhan. Gitu maksudnya. Mungkin kan kadang ada tuh udah ini Papa tolong dimiringin gitu kan miringin. Udah 52. Siapa yang miringin nih? Ini apa lu kesini? Ribut mau sembahyang. Nggak usah, ya enggak. Saya mohon maaf ya, kita datang di At-Tauhid dari kita punya guru masing-masing dulu, betul nggak? Mungkin kita punya pengalaman ngaji yang berbeda dulu ya. Ya saling menghormati aja dah. Ada yang tangan di sini dah tuh. Ada yang tinggian dikitnya enggak? Ada yang turun begini, ada yang di bawah. Ada yang begini ya, ada yang begini. Yang penting dia tahu dalilnya, jangan ngarang. Yang penting jangan berlebihan. Allahu Akbar. Coba lapor sama Pak Haji. Pak Haji. Lapor Pak. Ya enggak? Kalau dia keamanan ya enggak Pak Haji? Pak, sampai zaman yang begini Pak, Allahu Akbar. Lapor beliau. Iya. Tapi kalau cumannya gini enggak biasa aja udah. Enggak. Ribut, enggak. Maksud saya beragama itu lurus tapi juga toleran. Gitu tuh. Kayak tadi, kita pipis ya. Kan ragu-ragu ya udah gitu maksudnya. Ambil air, dipretin, jangan diguyur basah. Diguyur segayung basah. Pokoknya beragama tuh mudah gitu. Nabi yang bilang ad-dinu yusrun, agama tuh mudah, kita kadang yang bikin susah gitu. Ya kan, maksudnya ya kayak orang ngawinin. Saya nggak tahu di Indonesia tuh kadang ada penghulu yang susah tuh. Kata pengantin laki, saya terima nikah dan kawinnya, ulangi kata penghulu. Kenapa Pak? Tadi kamu napas gitu. Karena mati kalau napas aja. Masa nggak boleh napas? Ulangi kalau napas tadi. Mati. Terus nanti ulangi, kamu kurang tarik tangan.
Tuh pengantin laki tuh gerah ternyata. Gua nggak jadi kawin nih. Sama juga, apalagi saya ulangi, apalagi Bapak tinggal di negara yang mungkin muslim minoritas. Saya bukan mengajarkan menggampangkan, bukan ya. Komitmen dengan agama harus kan nih. Tapi kadang dituntut sikap yang lebih toleran gitu. Karena tinggal di negara yang muslim minoritas tidak semudah di Indonesia yang masyarakat mayoritas. Masjid gampang, ya nggak tuh. Di mana-mana ada tempat ibadah, di mana-mana gampang sebagainya. Baik, berikutnya. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik gitu tuh. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jangan. Ikan sepat, ikan lele, semakin cepat jangan bertele-tele. Jangan. Jangan. Ceramah jangan lama-lama. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Nabi Muhammad pernah ditanya SAW, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling bagus? Ayyus sodaqoti a'zomu ajron. Sodaqah yang pahalanya paling besar. Qala kata Nabi, anta sodaqo wa anta sahihun. Sedekah yang paling gede pahalanya, kamu sedekah dalam kondisi kamu lagi sehat-sehat. Begini nih, karena kebanyakan orang sedekah pas lagi sakit, udah mau mati, ada nggak tuh? Apa tinggal dua? Gitu tuh, anakku, ya kan? Dia kan di Amerika nih, anaknya di Indonesia. Anakku, yang telepon dia, itu tanah di Depok jangan dijual. Kenapa Pak? Tanah orang. Udah tanah Bapak. Nah, iyalah, marah yang punya, iya kan? Udah mau meninggal, bapaknya masih bercanda aja tuh, ya enggak? Iya kan? Itu duit di bank, ambil 10 juta, sumbangin ke masjid. Ngomongnya lagi sakit, ya nggak tuh? Anaknya pelit lagi, udah Pak jangan ngomong duit, gampang ntar aku yang ngatur. Bapaknya pengen sedekah nih, itu duit ambil sumbangin ke masjid sekali, ada nggak nih? Saya ngomongnya lagi sakit, meninggal. Ya, anaknya tidak aman, ya kan? Omongan bapaknya nggak diterusin ke masjid. Tapi orang masjid tahu, dengar, datang orang masjid, dengar ayah kamu sebelum meninggal sempat ngomong mau nyumbang $1.000, $2.000 buat masjid. Bapak saya ngaco Pak Haji. Emang orang kalau mau mati suka ngaco Pak Haji. Ya anak durhaka nih anaknya nggak nih? Maka kata Nabi, sedekah lagi begini, lagi sehat begini nih, panggil notaris, ya nggak tuh? Begitu, ingat. Kan kebanyakan orang udah mau mati belum ngomong ya. Gitu. Anak di absen tuh, Mamat, ya Mbak. Ibrahim, hadir Mbak. Fatime, ada Mbak. Yunus, ada Beh. Kok lu ngumpul semua? Warung ada yang jagain, warung ada yang jagain. Udah mati masih mikirin warung aja, warung. Ya, kok ngumpul semua katanya? Warung ada yang jagain. Sedekah yang paling bagus dalam keadaan lagi begini. Sekarang nih, saya nggak tahu di Jakarta banyak tanah wakaf disengketakan sekarang. Bapak saya nggak pernah mewakafkan tanah untuk kuburan. Yang ngubur di sini bayar, kalau nggak saya gali, saya bikin kontrakan. Oke, gitu sekarang banyak tuh. Ya kan? Bapak saya nggak pernah nih ngewakafin tanah buat jalanan. Ini saya bikin rumah, warga nggak punya akses, ada nggak tuh? Banyak tuh kejadian. Dulu mungkin bapaknya nggak ngomong gitu. Kalau ngomongnya lagi, kakek tadi tuh, anakku itu tanah di Los Angeles jangan dijual. Tanah orang Amerika. Iya, gua termarah orang Amerika. Apa tadi tuh? Sedekah yang paling mantep kata Nabi, kamu sedekahkan lagi sehat-sehatnya. Yang kedua, syahihun, lagi pelit-pelitnya. Pelit ada dua ya. Tadi saya bilang tuh, ada pelit banget, ada pelit aja. Tahu nggak bakhil? Bakhil itu pelit aja. Ada yang lebih pelit dari bakhil, namanya syahihun. Pelit banget. Kalau bakhil tuh punya makan, dimakan sendiri, orang nggak dibagi, itu bakhil namanya. Tapi kalau syahihun pelit banget, jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ini berapa nih Pak? Ada bazar, berapa nih bakso? $10. La ilaha illallah. Ini berapa nih pempek? 15 innalillahi. Dia kalau jajan jikir. Ini berapa nih pempek? 20. La haula wala quwata illa billah. Boro-boro buat kita ya. Buat dia aja pelit, ada nggak tuh? Ada nggak begitu tuh? Mana orang sana sini? Ada nggak sini? Nggak ada.
Nah itu dia. Dosa ini minta nggak dikasih. Gimana bu? Dosa ibu bos enggak, ini dosa gua nggak bisa. Gua nggak boleh kasih orang. Yang ketiga kata Nabi, sedekah yang paling bagus, kamu lagi pengen banget kaya, lagi takut banget miskin. Dan kata Nabi, wala tumhil, dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh, janganlah ditunda. Gitu tuh, jangan ditunda, ya nggak? Kadang-kadang orang pengen apa namanya, pengen tobat ya. Ntar dah kalau gue kawin gue berubah. Udah nikah nih, kapan bang? Ntar kalau gue punya anak gue berubah. Ada nggak tuh? Udah punya anak bang, ntar kalau anak kedua gue berubah. Sampai kapan orang berubah? Ya nggak tuh? Ya kan? Nungguin kita mati ya nggak tuh? Ya kan? Kan sempat saya bilang ya tadi subuh ya. Kan ada nggak kawan kita dulunya nakal sekarang udah hijrah? Pak Ustadz, saya punya kawan tukang mabok Pak Ustadz juga. Dulu begini Pak Ustadz, sekarang begini Pak Ustadz. Sembayang bang, ada pakai ember Pak Ustadz. Ya dong dia. Makin menggila dong dia. Karena pakai galon Pak Ustadz. Dulu begini. Bener, di Indonesia lagi fenomena hijrah. Banyak preman-preman hijrah. Yang tatoan tuh. Ya, ada tuh bapak-bapak udah tua. Sini dia punya tato ini yang kobra, ya kan Pak Haji? Dulu kobra pada zamannya kobra Pak Ustadz. Sekarang cacing udah begini. Pada zamannya begini Pak Ustadz. Sekarang udah diburu umur, udah kendor kulitnya. Pada zamannya kobra nih Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz. Pada zaman kobra. Karena udah pada berkirut. Kayak begini nih. Masih ketiduran. Pada zamannya kobra Pak Ustadz. Ya kan, saya pernah dulu ada dakwah di offshore di laut tuh. Kan banyak orang laut udah tatuan kan. Kamar saya tuh. Saya pernah tuh dulu ada perusahaan, ada Maxus, ada inilah di offshore gitu. Saya kan dakwah di laut. Sebelum di briefing Ustadz, dakwah di laut mesti pintar ngomong Ustadz. Salah ngomong cemplungin Ustadz. Saya ngeri juga kan. Wah, bener saya ngeri juga nih. Juga. Ada itu malam-malam ke kamar tuh. Kita waktu itu kan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz saya mau sembahyang gitu. Ya udah Pak, bayang aja, dibuka baju. Ini bayar tato Pak Ustadz. Kan orang sekarang tato gambar ini. Dulu kan tato kecil dulu ya. Paling lu tato gambar apa sih bunga mawar lu ya? Tato bunga mawar 20 tahun nunggu akar nih, pengen nunggu akar. Sendiri tato kan 20 tahun. Bener. Tato sini. Nunggu akar nih, nunggu akar. Dulu orang tato kecil, paling gambar apa sih, jangkar ya, sendok garpu gitu ya. Kalau sekarang tato kan gede, gambar pemandangan, ada nggak tuh? Dragon, ada nggak tuh? Ada gambar sawah, gunung, sini, ya. Oh, Ustaz, saya mau tobat loh, saya bilang, ya udah Pak, tobat sembahyang aja Pak. Itu ya, kalau bisa dihilangin Pak. Kan kalau banyak susah nggak tuh? Ya udah, kan Allah Maha Pengampun ya. Bapak udah niat tobat, udah sholat aja gitu. Ya kan? Allah Maha tahu niat kita kan. Gitu. Yang belum punya nggak usah bikin. Ya kan, tapi yang udah tanggung ya nggak, ya tobat aja kan, ngilangin lebih susah daripada bikin katanya. Ya nggak tuh, Ustaz saya ya udah sholat aja gitu. Artinya, Ustaz bukankah kita dulu kecil belajar tato menghalangi wudhu? Ya kan, kalau bisa dihilangin. Kalau nggak mau diapain? Udah keset kulitnya. Ya, apa saya bilang, wah Bapak udah nggak ada harapan nih Pak. Tidur ke laut saya. Jadi sekarang banyak fenomena orang pada hijrah ya, maka dibutuhkan semangat beragama yang bisa merangkul banyak orang. Dibutuhkan sikap beragama yang bisa menampung banyak orang. Gini, ada agama, ada sikap beragama. Tentang sikap beragama, saya bilang tadi contohnya, komitmen itu harus, berlebihan jangan. Itu sikap beragama, ya kan? Bisa dibedakan ya antara beragama dengan sikap beragama. Apalagi saya ulangi, Bapak Ibu tinggal di negara yang Islam tidak mayoritas gitu. Ada buku bagus loh, bukunya Syekh Qardawi, juga fikih minoritas. Mungkin ada hal-hal yang mungkin di Indonesia mengenai sholat Jumat, mengenai qasar jama, mengenai apa namanya sholat, kan kadang tidak ideal begitu. Sholat Jumat harus 40. Ya Ustaz, di kampung saya Islam 5 orang Ustaz. Saya pada kajian online waktu itu, ada salah satu pesertanya orang Indonesia kerja di Kutub Utara. Ustaz, saya cuman berapa orang udah? Bertiga ya, Pak Adi. Yang Islam 3, yang 2 nggak sembahyang Ustaz. Saya doang sendiri.
Tadi dia khotbah, dia imam, dia dengerin siapa yang gini. Udah main johor aja udah gitu. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak berikan pada kita beban kecuali kita sanggup saja gitu. Maka itu kita bisa sembahyang astagfirullahaladzim, istighfar, mungkin sholat kita kurang, mungkin kiblat kita kurang lurus, ya nggak itu? Mungkin wudhu kita kurang sempurna, ya kan? Dan lain-lain. Seperti menentukan kapan sahur, kapan buka. Kan kalau di Indonesia sih ya nggak ada musim ini kan. Ya udah, kalau biasanya standarnya subuh jam 5, maghrib jam 6. Kan di Amerika berubah kalau lagi musim dingin begini, musim panas berubah nggak jam itu. Ya kan sebagainya. Jadi beragama itu wajib, komitmen itu wajib, berlebihan jangan. Kita kembali. Jadi kata Nabi, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Jangan ditunda-tunda. Jadi ada datang keinginan berbuat baik, langsung tuh. Dan saya ulangi, sekarang banyaklah orang ini, banyak yang hijrah gitu. Saya ngajar daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, daerah Pasar Minggu, Pejaten. Ada seorang ibu Muslim, dia Muslim lah, terus lahir keluarga lah. Tapi Islamnya Islam orangnya Islam KTP ya. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah nggak ada Islam KTP, ada Islam KTP, udah elektronik sekarang. Jadi ibunya semua Islam ini nggak sembahyang, itulah ya Islam asal doangan. Sampai akhirnya anaknya perempuan kuliah di Depok di UI. Anaknya kegiatan rohis di kampus, anaknya belajar ngaji segala macam. Pas kalau pulang diajarin adiknya, sama akhirnya sekeluarga tuh ibunya pada berubah nih, ya kan? Gara-gara satu orang, ya kan? Sampai adiknya berjilbab, ibunya berjilbab, bapaknya mau pakai jilbab juga gitu, mau hijrah gitu. Saking berubah anak gitu. Kata Nabi, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kata Nabi ada di tenggorokan baru ngomong. Yang ini buat fulan, ini buat, ya kata Nabi, saat itu hartanya sudah menjadi milik ahli waris. Maksud Nabi terlambat gak nih? Terlambat. Jadi sedekah yang paling bagus, kamu lagi, kata Nabi, kamu lagi sehat-sehatnya, lagi pelit-pelitnya, pengen banget kaya, takut miskin, dan jangan ditunda gitu. Orang berbuat baik nih, besok berubah pikiran gitu. Maka kalau ada orang yang pengen masuk Islam, langsung aja salaman. Kan kadang enggak, dia belajar dulu seminggu. Enggak, kan hidayah berubah-ubah, ya enggak tuh? Saya ingin Islam, salaman, habis itu dibimbing gitu. Jangan, dia ngomong hari Senin nih, pas saya udah kamu datang hari Jumat ya, dia berubah hari Kamis. Nggak jadi dah gitu ya. Rugi kita, ya enggak tuh? Pokoknya ada orang pengen Islam, langsung ajak salaman, syahadat. Habis itu diapain? Dibimbing. Baik, kita kembali. Berikutnya, berbuat baik jangan pas-pasan. Kita akan tanya jawab selain ini. Berbuat baik jangan pas-pasan, dilebihin boleh, ya kan? Jangan sempurnakan, jangan pas-pasan. Nih Nabi pernah ditanya SAW tentang wudhu. Ya Rasulullah, akhbirni anil wudhu. Nabi, ajarkan aku berwudhu yang terbaik. Kata Nabi, asbighil wudhu. Kalau wudhu lebihin, kata Nabi. Saya ulangi, saya contohin. Basuh tangan yang wajib sampai mana? Siku. Diapain sunnahnya? Dilebihin, ya kan? Dilebihin kan? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sunnahnya diapain? Dilebihin sampai betis, sampai lutut. Dulu tuh ngomong kita kayak paha-paha tuh. Dulu zaman dulu ya. Zaman dulu tuh ada wudhu tuh. Lah kan wudhu pakai tanah kolor maksudnya. Wudhu. Kata Nabi, wudhu yang paling bagus lebihin. Nabi pernah ditanya Rasulullah, bagaimana kau mengenali umatmu hari kiamat nanti? Hari kiamat manusia banyak nggak? Zaman Nabi semua. Kata Nabi Muhammad, aku kenalin umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas air wudhu. Kata Nabi, yang bisa lebihin. Kata Nabi. Semakin lebar basuhannya semakin bercahaya gitu. Kata Nabi, lihat siapa tuh? Terang banget umatku. Nabi lihat siapa tuh? Silo-silo tuh terang banget. Jamaah atoh gitu. Sebab kalau wudhu nyemplung ke kolom. Sampai lepek gitu. Ini mohon maaf ibu ya. Ibu kadang ibu gini ibu. Takut guntur. Make up. Gini kalau begitu.
Yang ceramah nggak dipoto, Bu. Jadi hadirin sekalian, itu Bu. Kata Nabi, kalau wudhu lebihin, asbihil wudu'a. Kalau wudhu lebihin, kata Nabi. Dalam riwayat lain, kata Nabi, termasuk hal yang baik, isbaghil wudu anil makari. Lebarin wudhu pada saat kau malas kena air, mungkin musim dingin. Ya, mungkin air hangatnya lagi nggak ada, mungkin karena orang malas ya, dia lebihin wudhu gitu. Atau tadi lagi udah cakep gitu, ada terlutur lagi. Ada gini. Nggak disentuh, takut luntur. Ada nggak kadang-kadang gitu tuh? Oh ada. Bapak-bapak malas kena air, buka keran gini. Kalau wudhu kata Nabi lebihin, jangan pas-pasan. Kemudian kata Nabi, wa khallil bainal asabi. Ini kalau wudhu takhlil di tangan kanan masuk tangan kiri gini. Ini takhlil. Ini tasbih namanya tasbih. Ini tangan ini masuk tangan kiri, ntar kaki juga sama, tangan kanan bapak basuh kaki kiri dan tangan kiri basuh kaki kiri. Takhlil. Ini tasbih nih. Kemudian apalagi mungkin ada yang kukunya panjang, ada yang panjang tuh. Dengan gini nih. Kadang bapak-bapak ada kuku keriting panjang atau buat apaan ya? Ada kunci rahasia kayak gitu ya? Berangkas gitu tuh. Ini buat apaan? Kita nggak tahu buat apaan. Kata Nabi, khalil bainal asab wa baligh fil istinsyaq. Ada sunnah wudu namanya istinsyaq. Ambil air di hidung gini, dihirup. Masukin namanya istinsyaq, mengeluarkan namanya istinthar. Illa antakuna so'iman. Kecuali kamu sedang puasa, jangan. Ntar khawatirnya masuk. Istinsyaq tuh kayak wudu, kan kalau wudu kumur boleh, jangan keterlaluan kumurnya lagi wudu, lagi puasa. Kumur. Oh. Masuk lagi tuh. Kalau orang kumur, kata Nabi itu, kata para ulama kalau lagi puasa kumur boleh, tapi jangan terlalu diresapi gitu. Termasuk setengah. Ada kawan kita lagi puasa kumur 3 kali, dibuang 2 kali. Yang itu mana bang? Betul. Sengaja dia ini. Jadi kata Nabi, balik filistinsyaq. Ada orang wudhu begini nih, ambil air, hidung colek, kena nggak tuh? Bukan begini, bukan colek, ambil air, istinsyaq namanya. Ahlan sahlan. Bawa balik filistinsyaq. Jadi kalau wudhu benar-benar wudhu, digosok tangannya gitu tuh, digosok. Kan kadang-kadang gitu ya, wudhu tibang ibu. Ada kiamat redup, derdet. Oh, nggak bercahaya gitu. Ini kalau wudhu gitu. Redup kayak lampu 5 watt. Jadi ibadah jangan pas-pasan. Ada ibadah wajib, ada ibadah kemarin Ramadan. Kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan sebulan, cukup nggak? Cukup nggak tuh? Tapi kata Nabi, kalau ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah puasa selama setahun. Ramadan doang sebulan cukup nggak? Cukup ya. Cuma kalau ditambah 6 hari lebih, gitu. Jangan pas-pasan. Ya kan, dilebihin. Ini kan, ini ceramah nih. Saya minum air putih doang cukup nggak? Cukup ya. Kalau udah jus lebih bagus gitu. Ini mau contoh doang. Ini kan internasional nih pengajian. Atau ya air putih cukup air putih. Cukup. Cuma kalau tambahin jus ya kan, bagus nggak nih? Bagus. Saya naik pesawat 24 jam ini di rumah. Naik pesawat nggak turun-turun saya. Iya, nggak tahu besok sore. Air putih doang cukup nggak nih? Cukup. Ya nggak apa-apa cukup. Cuman kalau ada temannya, udah Pak, ya Bapak keluar dari. Gitu hadirin. Jadi berbuat ibu nih pakai jilbab, cukup nggak? Kenapa pakai bros tuh? Pakai bros nggak tuh ya? Ada di sini bros, ada di sini ada. Nih, ada di sini samping bros, ada bros 3 miring gini nih. Mau kemana Bu Haji? Atohir tak ada kajian. Kok miring Bu Haji? 3 nih tak. Ibu pakai jilbab, nggak pakai bros, cukup nggak? Kenapa pakai bros? Gitu dah, ya nggak tuh.
Kan udah pakai peniti ya, jika mati udah nggak copot ya pakai dulu sini. Jangan pas-pasan melebihin. Sholat 5 waktu cukup nggak? Cukup. Tapi kalau tambahin qobliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail, bagus nggak? Bagus gitu. Ibadah jangan pas-pasan. Gitu. Kalau dilebihin, lebih juga balasannya. Gitu tuh. Ya. Jadi contoh. Saya cerita di tanah air. Ada restoran mahal lah gitu. Bapak masuk restoran di Jakarta. Bapak minta kerupuk. Mbak minta kerupuk 1. Itu karena restoran mahal ya. Kerupuk taruh di piring. Piring kan nampan. Tutupin tisu. Ya nggak tuh? Rapi banget ya. Yang bawa goyang. Tak. Ya nggak tuh? Berapa harga kerupuk tuh ya? Mungkin kalau di sini $10 kali ya. Ingat. Kerupuk yang sama. Mbak minta kerupuk. Dia megang curut gitu nih. Mas. Iya. Mas ribu harganya nggak tuh? Jadi jangan pas-pasan, dilebihin gitu. Apapun tuh jangan pas-pasan. Saya cerita mungkin nih. Dulu tuh kalau lebaran zaman dulu ya. Saya kalau lebaran masih kecil gitu. Dulu orang tua kadang lebaran kita kan kagak ngikut tuh, diukur doang kan. Jengkalnya dulu gitu ya. Begitu orang kampung kan anaknya dia itu tuh. Diukur pakai lidi dulu pakai benang gitu ya. Saya pakai baju nomor 5 nih. Dibeli nomor 8. Pas lebaran nih pici koplak kegedeannya nih. Kegedean nih mah. Kita beliin biar muat 2 tahun. Gitu ya. Gitu ya. Bapak sama dulu di Indonesia sebelum ke Amerika. Begitu dulu ya. Kan emak kita dilebihin tuh. Itu tuh gedean gini. Sepatu koplak. Hah? Kegedean mah. Bukannya pakai koran. Kadang-kadang beli sepatu buat anaknya bapaknya muat. Mak, mana sepatu saya? Bapak lu minjem buat kerja. Dilebihin dulu tuh. Dilebihin orang dulu pinter, ya nggak tuh? Dilebihin ya nggak tuh? Beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat. Ya, begitu tuh, dilebihin. Berbuat baik jangan pas-pasan. Ya, ini ceramah sampai jam 6, sampai jam 8. Spesial kita sampai jam 11 hari ini. Iya. Setuju hadirin? Saya enggak ya. Setuju silakan, gak usah pulang. Tapi jangan pas-pasan, dia lebih. Gini, dalam dunia bisnis, dalam bahasa Arab ada kaidah zid qalilan wal farqu katsiran. Tambahin dikit, bedanya banyak. Saya ulangi, zid qalilan wal farqu katsiran. Tambahin dikit, bedanya banyak. Orang dagang nih, mungkin dia kalau Ramadan tuh banyak orang jualan iftar buat dagangan gitu ya. Takjil. Ada yang jual lontong sama tahu, udah. Sebelahnya lontong, tahu sama cabai rawit. Sebelahnya lagi lontong, tahu sama sambal kacang tuh. Diplastikin encer tuh. Tahu sambal bukan, pokoknya diplastikin aja. Ya, harganya sama. Manakah yang lebih laku? Modalin dikit, bedanya banyak. Betul nggak tuh? Zid qalilan wal farqu katsiran. Tambahin dikit, bedanya banyak. Ibadah juga sama. Beda pahalanya orang yang sholat dengan pakai parfum dengan yang nggak pakai parfum. Kan Nabi yang nyuruh. Betul nggak tuh? Beda pahalanya, kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku akan aku suruh bersiwak tiap mau sembahyang. Ya nggak tuh? Ya nggak? Termasuk bersiwak, kalau kita wudhu nih, tangan kita nih pas kubur-kubur masukin, dia nggak bersiwak tuh. Tangan kita, maksud tangan orang, Pak, minjem berapa? Tangan kita aja bayang nggak? Kerajinan lu, tangan lu pakai. Tangan Bapak kasaran aja sini. Udah tangan kita aja gitu. Dia nggak bersiwak. Beda pahalanya hari Jumat kalau kita Jumatan dengan mandi, ya nggak tuh? Pakai baju yang bagus, pakai dengan yang nggak begitu tuh. Ya nggak? Ibadah jangan asal-asalan, jangan pas-pasan. Boleh nggak dilebihin? Boleh dilebihin. Dan bagus, ya nggak tuh? Bagus dilebihin. Ya kan? Apalagi contohnya tuh, Nabi Muhammad bilang kepada Abu Zar, ya Abu Zar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma Abu Zar. Kalau antum masak sayur, banyakin kuahnya, antar tetangga. Itu kata Nabi. Ustaz, kuahnya doang tat? Ya agak. Nabi ngomong begitu, isinya ada tetangga bikin sayur asem, kuah dong diantar. Ya enggak? Kok nggak ada isinya, Pak? Hadisnya begitu, hadisnya. Itu orang beragama terlalu tekstual gitu. Dalam agama ada yang tekstual, ada yang kontekstual gitu. Ada yang tersurat, ada orang beragama terlalu tekstual gitu, terlalu apa adanya.
Kan kadang-kadang yang tidak disebutkan belum tentu nggak ada gitu. Ibu kalau beli bakso bilang, bang, bakso bang, dikasih bakso atuh nih bu. Kok pakai mangkok bang? Ibu nggak bilang. Emang bilang, bang beli bakso pakai mangkok, pakai kuah, pakai mie, pakai ini, kelamaan, ya nggak tuh? Iya nggak? Bilang bang, gitu ya. Beli di restoran Amerika, mesen steak ya, kasih daging sepotong itu ibu. Oh pakai piring, ibu nggak bilang, ya Allah. Iya nggak? Kan kita nggak bilang dikasih ya, begitu beragama juga sama. Kata Nabi kalau masak sayur banyakin kuahnya, maksudnya ya lebihin dah, anterin tetangga gitu. Jadi saya ulangi, jadi berbuat baik segini cukup, ditambahin bagus. Zid qalilan wal farqu katsiran, tambahin dikit bedanya banyak. Gitu. Dalam hal ibadah, bukankah di jadwal waktu sholat ada nggak tuh? Azan katakanlah jam 8.15, ada kecil tuh, mohon dilebihkan 1 atau 2 menit, ada nggak tuh? Kok dilebihin? Untuk memastikan. Nih, saya sebagai penutup masalah rumah tangga. Orang boleh menikah, boleh bercerai. Nah, mungkin cerai ada 2, cerai hidup, cerai mati ya. Mungkin suaminya, kalau cerai hidup kan kata hakim, ibu janda talak 1. Kalau cerai hidup, ini perempuan udah cerai, boleh nggak nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh, tapi nunggu dulu. Kalau cerai hidup berapa iddahnya? Orang bilang 3 bulan ya. Kalau kata Quran 3 kali haid, 3 kali suci. Head, suci, head lagi, suci lagi, head lagi, suci lagi. Baru boleh nikah dengan suami yang kedua. Gitu tuh. Kenapa mesti head? Untuk memastikan kalau rahimnya kosong. Nih, perempuan head nih. Mungkin nggak ada janin di kandungannya. Kalau udah head, nggak ada ya? Sebenarnya Bu, head sekali aja cukup ya? Kenapa mesti pakai? Kenapa 3 kali? Kenapa dilebihin? Untuk benar-benar memastikan kalau rahimnya kosong. Setelah 3 kali head nih, head, suci, head lagi, suci lagi, nikah dengan suami yang kedua, dia hamil, anak siapa nih? Suami yang kedua. Jangan yang kedua bilang, Neng, jangan-jangan si saya kemarin kali. Apaan sih bang, orang saya udah head, suci, udah gitu tuh. Maka agama begitu tuh, dilebihin. Iya tuh. Nih, suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal. Kalau suami meninggal, ini perempuan boleh nggak nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh, ada masa idahnya. Berapa masa idahnya? 4 bulan, 10 hari. 4 bulan, dia boleh nikah dengan suami kedua, tunggu dulu. Berapa nunggunya? Kenapa 4 bulan? Untuk memastikan di rahimnya kosong. Kalau di usia kehamilan berapakah bayi itu bergerak-gerak? Ada ruhnya? 4 bulan. Ada nggak bayi sebulan bergerak-gerak? Agak ada. Ada kadang suami yang kurang ilmu, bininya hamil sebulan, Neng, nendang-nendang, Neng. Apa itu kaki saya bang, gini-gini barusan. Ini baik kali. Gitu. Kenapa 4 bulan? Untuk memastikan kalau rahimnya kosong. Sebenarnya Bu, 4 bulan aja cukup. Kenapa bisa tambahin? Buat apa 10 hari? Untuk memastikan kalau rahim benar-benar tuh agama gitu, dilebihin. Nih, udah meninggal 5 bulan. Boleh nggak nikah? Datang laki-laki nih, jamaah tauhid. Assalamualaikum Neng, waalaikumsalam. Kalau berkenan, abang siap jadi imam. Saya udah sembahyang bang. Oh udah sembahyang, nggak jadi apa itu mah? Belum sembahyang kali. Kalau belum sembahyang, kok jadi imam caranya? Sembahyang saya bang. Lagi pakai nyindir-nyindir begini Neng. Kan suami kamu udah meninggal. Kalau kau mau, saya siap nikah dengan kamu. Kan udah 5 bulan. Iya sih bang, idah udah habis. Boleh nggak dia nikah? Tapi tunggu dah bang setahun. Ntar apa kata orang? Gatal banget tuh perempuan. Baru banget 5 bulan. Tapi boleh nggak sebenarnya? Tunggu dah bang setahun, ya nggak tuh? Atau minimal sampai kuburan suami saya kering. Kuburan di pinggir laut sini Santa Monica sini. Tiap sore kena ombak. Agak kering-kering itu kuburan. Kapan nikahnya kita Neng? Tiap sore disiram air sember. Gak kawin kita. Padahal 5 bulan boleh nggak ada nikah? Cuma kagak enak banget, gitu ya. Itu begitu tuh agama tuh, lebihin. Kalau cuma 4 bulan, pas banget boleh nggak tuh? Boleh, lebihin lah bang, setahun dah. Begitu berbuat baik jangan pas-pasan dilebihin. Dalam hal apapun, tentu dalam perkara yang boleh dilebihkan ya. Bukan yang ngarang-ngarang gitu, bukan ngarang-ngarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada tanya jawab habis ini.
Jadi kesimpulannya ini tadi beberapa tuntunan dalam berbuat baik. Pertama, harus ikhlas, berbuat baik sesuai dengan tuntunan Nabi. Berbuat baik jangan ditunda. Tadi ini berbuat baik jangan pas-pasan, dilebihin bagus. Tentu dalam perkara yang boleh dilebihkan. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ada sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa gitu tuh. Puasa Ramadan sebulan cukup, tapi ketamain Senin. Dulu orang tua kita zaman dulu ya, orang tua kita tuh puasa Senin Kemis jadi kebiasaan. Sampai jadi istilah. Orang puasa lemes nggak? Setiap yang lama ya tuh orang tampangnya Senin Kemis. Iya nggak tuh? Anak muda dompetnya Senin Kemis. Iya nggak tuh? Tampangnya gitu tuh. Jadi sampai jadi istilah gitu tuh. Kata orang puasa lemes. Setiap yang lemes ya tuh orang tampangnya Senin Kemis gitu tuh. Semoga kita semangat mengamalkan ibadah, tidak hanya yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Demikian, saya serahkan kepada pembawa acara, mungkin kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sahroni atas tausiah yang diberikan kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu istiqomah berada di jalannya, dan kepada kita semua diberikan keberkahan atas apa yang kita telah pelajari pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan kita berikan. Kita masih ada kesempatan sampai 8:09. Pak Jerry mau nanya, Pak. Boleh nanya tadi. Ada yang bertanya? Taufik, silakan sebentar. Kita cuma ada 20 menit ya waktunya. Dengan syarat jangan susah-susah ya. Pertanyaan jangan susah-susah. Nggak boleh susah, yang gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya, yang tadi kan kalau udah meninggal suaminya itu kan 4 bulan 10 hari. Iya. Kalau misalnya ini sudah menopause gimana? Iya. Tetap sama hukumnya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi gimana dengan perempuan yang sudah tidak haid lagi? Kan yang kemungkinan sudah tidak. Jawaban para ulama sama dengan yang belum menopause. Mohon maaf. Ada nggak nenek-nenek hamil? Ada nggak? Yang menurut orang udah nggak mungkin hamil. Hamil, ada nggak tuh? Bukankah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga istrinya sudah lanjut usia dan dia punya anak? Bukankah Nabi Zakaria juga begitu? Maka sama sama walaupun sudah menopause juga 4 bulan. Ada yang mengatakan menghormati aturan begitu, aturannya. Karena walaupun orang bilang sudah tidak mungkin, mungkin aja dia hamil. Begitu kira-kira jawabannya. Yang berikutnya. Mudah-mudahan ketemu jodoh lagi. Amin. Yang nanya boleh makan soto di sini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebenarnya gampang kali jawabannya. Tapi tanya-tanya. Kalau kucing main ke rumah, udah gitu nggak mau pulang-pulang. Kucing tetangga akhirnya jadi tinggal di rumah kita, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kucing namu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama, yang namanya mungkin kucing, ayam, burung, kambing, apa aja milik orang lain ya. Itu kan harta milik orang. Kalau dia ke rumah kita ya pulangin. Kucingnya betah Ustaz. Karena bisa jadi punya nyariin gitu. Jadi kalau harta orang, mungkin jemuran orang terbang ke rumah kita. Tidak itu tadi mungkin bukan cuma, kecuali dia binatang yang umum ya. Burung nggak ada yang punya gitu. Ya kemarin hinggap di rumah orang karena yang pakai itu sih burung nggak ada yang punya dalam artian gitu. Tapi kalau udah punya orang, ya kita harus pulangin dah. Ya enggak? Mengembalikan, tidak boleh mengambil hak orang lain gitu. Kecuali kalau nggak tahu pemiliknya dah. Dia nggak jawab kucing, tanya alamat dari mana. Ya tentu kalau udah nggak ada yang tahu dia apain dah, ya enggak? Kalau memang dia sangat berharga, dianggap barang temuan. Barang temuan dalam Islam jadi milik kita. Kalau setahun kita umumkan tidak ada yang mengakui.
Saya nemu handphone nih, handphone. Punya siapa nih ya? Ada ketinggalan handphone di masjid nih. Saya pegang handphone itu, saya tulisin, yang merasa kehilangan handphone, hubungi saya. Dan saya pulang ke Indonesia, hubungi saya gitu. Setahun nggak ada yang ngakuin, punya saya. Kalau barangnya berharga, ada pisang sesisir, punya siapa nih ya? Setahun keburu kering. Gitu. Yang mungkinnya 2 jam 3 jam dah, ya kan? Kagak ada yang ngakuin, makan. Kalau barang-barang yang rusak, kan kadang-kadang orang belanja jatuh gitu. Ini pisang siapa nih ya? Sesisir, ketinggalan di sini ya? Ya kan? Sebentar orang udah ada lagi nih, ini enggak? Gitu. Ya, jadi kalau barang berharga diumumkan selama setahun, nggak ada yang termasuk ini kucing, nggak ada yang tangkap Ustaz, dipoto tuh kucing, ditempel di tempat yang umum, ya, yang merasa kehilangan hubungi saya. Atau nggak usah pakai foto dia orang, pokoknya yang kehilangan kucing gitu hubungi saya. Kalau setahun nggak ada yang miliki, kalau zaman kan mungkin ada binatang-binatang yang berharga ya itu, yang nilainya mahal, ada nggak tuh? Gitu ya. Ya, tapi sebenarnya barang temuan. Jadi kita bisa memiliki barang temuan dengan syarat tadi itu kita ambil, kita simpan dan diumumkan selama setahun, diumumkan di tempat-tempat yang terlihat orang. Jangan bikin muat tempel di kamar kita, kagak ada yang lihat orang. Nah, gitu tuh. Setahun nggak ada yang milikin, punya kita. Jadi ibu kira-kira nggak ada yang milikin, ya udah. Mungkin kucing nyasar ya kan? Dia lupa alamatnya kali. Ya. Malam besok. Mohon maaf ya, kalau di Indonesia ada istilah itu nggak burung gereja tuh. Yang burung kecil itu kan dia mainnya di masjid gitu, mainnya burung mu'alaf gitu dia. Dia burung gereja mainnya di masjid. Itu burung atau burung kepo dia mau tahu ajaran Islam. Malam besok. Ada yang berikutnya. Ustaz, tadi Ustaz belum jawab pertanyaan saya yang tadi. Oh iya, ada bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang tadi Ustaz terangkan. Seperti kita tahu kita adalah minoritas Islam di kita sini. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kita sholat, kan tidak ada sarananya tempat sholat. Yang saya lakukan adalah parkiran. Kan wajibnya harus mengarah ke kiblat. Dan di mana solusinya Ustaz? Selama ini saya cari parkir untuk posisi ke kiblat kan agak susah. Hukumnya seperti apa? Kedua, untuk wudhu, biasanya kita kan suka pergi misalnya jalan-jalan dengan kondisi kita pakai raki, pakai sepatu. Apakah sah sudut kita kalau biasanya di kasur itu hanya sepatunya aja, tidak melepas sepatunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ada hadis Nabi kata Nabi Muhammad beliau mengatakan khamsan la yu'tahunna minal anbiya. Ada 5 perkara kata Nabi menjadi kekhususan aku, umat terdahulu nggak punya. Di antara kata Nabi adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurun. Aina ma adraktumus sholata fasallu. Kata Nabi, dijadikan bumi ini semuanya adalah suci dan boleh digunakan buat sholat, kata Nabi. Kata Nabi, dimanapun engkau mendapati waktu sholat, sholatlah. Artinya kita boleh sholat dimanapun tempatnya. Jadi kalau ada masjid-masjid, kalaupun nggak ada mungkin di parkiran. Nah, mungkin tinggal caranya gitu. Ya kan? Kalau kemana-mana kita bawa sejadah, saya nggak tahu di negara ini ya. Kan kita nggak masih di mobil, bisa keluar mobil. Mungkin di samping mobil. Kalau masalah kiblat, pertama kalau zaman sekarang sudah kompas ya. Atau kita udah berusaha kira-kira arah kiblat ini. Saya lihat matahari terbit di sini, gini biasanya gitu kan. Ya, kita berijtihad. Dan kita mengatakan kiblat begini. Dan saya sholat mungkin di samping mobil saya gitu, saya gelas jadah, ya kan. Kan begini, kalau kita udah sering terulang-ulang, kan harus ada solusi yang permanen kan. Ya di antara yang permanen ada di mobil ada sejadah dan ada kompas gitu. Ini usaha kita maksimal kita gitu. Meskipun ternyata kita salah arah gitu ya. Allah katakanlah tadi tuh pertama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua ada ayat aynama tuwallu fasamma wajh, dimanapun kau hadapkan wajahmu kau temui Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha dulu gitu. Kira-kira begini, saya bawa sejadah di mobil, saya dekat parkiran, saya gelar sejadah gitu. Dan saya sholat di situ.
Bahkan kadang-kadang ada orang di tengah jalan, dia berhenti minggir sebentar, karena waktunya mepet kan, dia biasa gini, mohon maaf ya, semakin insya Allah, semoga Allah memudahkan kita ya, dan menghargai, bukan menghargai, membalas niat baik kita. Kadang-kadang ibadah itu, ada ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Hakikat ibadah bukanlah saat kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Hakikat kebaikan bukan saat engkau menghadapkan wajahmu ke timur ke barat. Hakikat kebaikan manakala kamu mau berbuat baik, mau sholat, mau zakat, mau infak, mau segala macam. Walaupun kadang-kadang salah-salah dikit, saya bilang tadi itu, mungkin nggak kiblat kita salah-salah dikit? Mungkin nggak? Mungkin nggak wudhu kita ada yang kurang sempurna? Mungkin nggak kita buka puasa ternyata belum maghrib? Mungkin ya? Mungkin nggak ternyata wukuf pada Arafah itu bukan hari Rabu atau hari Kamis. Itu kan halnya gitu ya. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah semangat untuk berbuat baik. Gitu. Jadi hakikat kebaikan seperti ini. Mamanya ulang tahun, anak kasih hadiah. Mungkin hadiahnya nggak seberapa, bukan hadiah, tapi bagaimana dia punya perhatian sama orang tua. Itu yang kita suami sayang sama istrinya. Ulang tahun dikasih hadiah tuh kan, begitu ulang tahun istriku, teret, kamu ulang tahun, mas, bukan sekarang mas, kemarin gitu ya. Ini salah tanggal ya, tapi bukan itu. Yang penting semangat di berbuat baik. Allah juga sama, yang dinilai dari kita semangat itu beribadah, walaupun kadang-kadang kurang sempurna gitu. Semoga Allah menyempurnakan. Jadi sholatlah dimanapun kita berada. Kata Nabi, kata Quran, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah menurut kemampuan kita gitu. Jadi dimanapun kita bisa sholat kan ya, di parkiran dimanapun gitu. Kalaupun nggak memungkinkan, Pak Ustadz saya harus mobil, ya mau gimana lagi gitu. Kalau masalah kiblatnya tadi itu kita cari kayak kiblat gitu ya. Tapi juga jangan terlalu memudahkan gitu. Tadi kembali kepada komitmen kita untuk beragama ya. Insya Allah semakin kita sungguh-sungguh, Allah kasih jalan kemudahan ya. Jadi kalau kita apa namanya, idza shadaqal azmu wa dhahas sabil, kalau tekadnya kuat ada aja jalannya gitu. Jadi yang pertama itu mengenai, yang kedua tadi mengenai apa deh, lupa saya, wudu ya. Dalam fikih ada bab yang namanya membasuh sepatu khuf. Kita boleh berwudu, habis wudu ibu pakai sepatu yang menutupi mata kaki, dan ibu kalau batal wudu lagi nggak usah buka sepatu, cukup membasuh di atasnya. Kalau ibu mukim sehari semalam nggak usah dibuka. Kalau ibu musafir 3 hari 3 malam nggak usah dibuka. Katakanlah ntar nih kayaknya saya mau ada acara nih, saya ibu wudu dari rumah pakai kaos kaki, pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ketika ibu batal, ibu wudu lagi, ya kan? Tapi kita pakai sepatu niat pakai sepatu khuf tuh. Begitu batal, ibu tinggal wudu seperti biasa, giliran kaki ibu basuh di atas sepatunya gitu. Gitu tuh. Maka boleh namanya atur pakai sepatu khuf. Kalau ibu musafir 3 hari 3 malam, kalau tidak musafir sehari semalam. Tapi dengan syarat ketika pakai sepatu wudu dulu. Dan niat pakai sepatu khuf. Ukurannya sepatu nutupin mata kaki. Seperti para tentara, polisi, kan repot tuh. Sepatunya panjang ya. Dia buka sepatunya setengah jam tuh. Gitu, banyak talinya nggak tuh. Nah, maka sebelum pakai sepatu dia pakai wudu dulu, baru pakai sepatu. Kalau batal nggak usah dibuka, tinggal bisa tebak-tebakan binatang apa yang kalau sekolah selalu terlambat. Binatang kaki 1000. Pakai sepatunya lama ya. Banyak banget kakinya. Baik, nggak ada hubungannya. Kira-kira demikian walau besok. Oh ya, tadi Bapak nanya mengenai sholat qashar jamaah ya. Satu lagi Pak, Yang kalau seandainya saya punya anak 14 tahun, jadi saya rawat, tapi malah saya nikahin, itu gimana hukumnya Pak? iya. Pertama, anak angkat itu bukan anak kandung. Dalam Islam tidak boleh memanggil anak angkat dengan bapak angkatnya. Kata Quran, ud'uhum li abaihim, anak angkat harus dipanggil dengan bapak angkatnya. Bapak kandungnya, maaf. Dan harus dibilang sama dia bahwa kamu tuh bukan anak kandung saya. Kan kadang orang merahasiakan tuh. Saya takut kalau saya ngomong dia kaget, Pak Ustadz. Justru dia malah seneng, bisa jadi. Kita kan kebanyakan nonton sinetron. Kamu bukan anak kandung saya. Hah? Apa? Gitu. Kita terlalu drama gitu. Bisa jadi pas kita bilang sebenarnya kamu bukan anak kandung saya. Ya Allah, Pak saya depan juga curiga, Pak, kok Bapak saya gini banget ya? Gitu, ternyata Bapak begitu. Bisa jadi dia senang ya, dia tahu Bapak aslinya. Yang kedua, anak angkat, saya punya anak angkat perempuan.
Dan dia orang lain buat saya. Saya rawat dari kecil tuh. Udah gede, terus saya nikahin boleh nggak? Boleh. Paling bilang nggak boleh istri saya. Iya nggak? Iya nggak? Nggak, secara hukum boleh nggak? Boleh. Maka anak angkat itu orang lain. Kalau dia perempuan dengan bapak angkatnya orang lain, bukan mahram. Kalau dia anak laki dengan ibunya dia bukan mahram gitu. Maka Nabi mengatakan ana wa kafilul yatimi kahatin. Aku bersama orang yang mengkafil. Mengkafil itu mengasuh, mendidik, membesarkan anak yatim begini meskipun dia bukan anak kita gitu. Tapi itu diasuh belum apa? Apa? Kan itu diasuh ya. Umur 14 itu diasuh bapak. Iya. Kenapa dikawinin maksud saya? Jangan dikawinin. Enggak, kalaupun mau dinikahin, ada orang punya anak asuh. Jangan saya dah, Pak Joko dah nih. Pak Joko nih, ya enggak. Kayak gini, siapapun orangnya, dia punya anak angkat, dia anak perempuan. Kalau tuh anak udah cukup, boleh nggak dinikahin? Secara hukum boleh. Kalau dia orang lain, dengan syarat dia mau tuh perempuan, dan dengan syarat juga ya diikuti aturan lah, aturan di tempat dia tinggal gitu kan. Kalau di Indonesia mesti izin suami yang istri yang pertama, mesti segala macam gitu. Kalau secara hukum boleh nggak? Boleh. Tapi ada begini, dalam Islam ada bab kebolehan, ada bab kepantasan. Yang boleh juga, kalau nggak pantas pikir-pikir ulang. Contoh nih, contoh. Kita orang laki sholat, mana aura kita dalam sholat? Orang laki. Dari pusat sampai pukul. Ntar kita sampai maghrib nih, bapak-bapak, saya nih. Saya celana saya tekin, pusat ketutup. Saya nggak pakai baju, nggak pakai kaos, pakai celana doang. Atas telanjang, saya semuanya jadi imam, sah nggak? Salah, kan tutup aurat saya. Kan aurat laki pusat sampai dengkul nih. Saya semuanya celana saya tekin, saya nggak tekin. Kayak jauh-jauh gitu ya kan. Segini nih tutup. Saya nggak pakai baju, semua nggak pakai kaos saya. Sah nggak saya sholat? Sah. Cuma orang pada ngomongin. Itu kenapa sarung itu ya? Habis ceramah jadi begitu dia. Apa gara-gara minum air putih doang? Enggak, itu namanya ya enggak. Jadi begitu ya. Saya marah Pak, Bapak jangan ngomong sembarangan Pak. Emangnya saya nggak sah semuanya begini? Sah nggak? Tapi orang pro kontra nggak? Kenapa pro kontra? Ada aturan kepantasan yang saya langgar. Kalau boleh nggak? Ada Islam boleh itu fikih. Kepantasan itu akhlak. Innama bu'ithu liutammima, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu. Jadi berbuat jangan hanya melihat faktor hukum, lihat juga dari sisi kepantasan. Jadi kalau contoh nih ada AR2 nih, satu buat MC, ya kan? Ada buat host. Ditaruh sini, boleh nggak saya minum dua-duanya nih? Kata Pak Ustadz nih dua, Pak Ustadz. Kan saya ini host lihatin. Kalau secara hukum boleh nggak saya minum dua-duanya? Oh, orang buat saya. Tapi kalau saya punya akhlak, saya kasih Pak Joko atuh nih Pak buat Bapak. Kalau dia ngiler-ngiler gitu ya, gini nggak? Saya minum dua-duanya boleh nggak? Secara hukum boleh nggak? Tapi orang secara akhlak saya nggak punya akhlak, ya nggak tuh? Karena punya makan dimakan sendirian. Kalau saya punya akhlak, yang satu saya makan, satu lagi, nah itu beragama. Jangan hanya melihat dari sisi boleh nggak boleh, perhatikan juga dari sisi pantas atau tidak pantas. Tadi ini saya makan bakso tadi ya. Boleh nggak saya ambil bakso semua saya ambil tuh? Ini ya. Ya udah Ustadz dari Jawa ya nggak? Cuma orang Ustadz ya Allah aku semua. Tulang-tulangnya diangkut. Ya, mungkin sih boleh, cuma Pak Ustadz ya punya pikiran apa Ustadz? Punya pikiran gitu ya. Gitu ya. Kita ada acara nih. Besok barbecue ya hari Rebo ya kan? Ada sate gitu. Boleh nggak ngambil satu orang 20? Cuma yang ada ngeliatin ya Allah habis dah ya, gitu. Kalau boleh sih boleh ya, cuma kagak pantas bang gitu. Jadi beragama itu ada fikih, ada akhlak. Fikih itu bicara masalah boleh apa nggak boleh, hukum. Hukum itu kaku, hukum itu hitam putih ya. Tapi jangan bicara wilayah hukum, ada wilayah yang akhlak kepantasan. Yang boleh juga, kalau udah sangat penting saya ceramah di sini, boleh nggak saya ceramah nggak pakai biji, boleh nggak? Boleh nggak saya pakai kaos Metallica sini nih. Boleh nggak saya ngajar? Hai jamaah sekalian. Mungkin Bapak, Ustaz dari mana itu? Atau ini nggak salah undang? Nih, saya buka biji kan? Set. Nih. Kaos Metallica boleh nggak nih? Pakai jeans bolong-bolong dengkul sini. Hai guys, jadi begini guys. Dalam Islam guys, itu Ustaz dari mana ini ya? Jangan diundang lagi ya gitu. Tahu nggak? Yang namanya Ustadz yang pindah dress code-nya pakai gini ya gitu.
Ya enggak? Boleh nggak saya pakai begini? Cuma orang pada ngomongin gitu. Ngomongin. Itu Ustaz gara-gara kenapa itu dia? Ya enggak? Jadi kalau boleh nggak kalau boleh? Aduh. Cuma agak pantas Haroni. Masa ente, boleh nggak saya ceramah begini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kagak pantas gitu kayak gitu. Jadi mungkin tadi kalau kenapa nih? Mungkin ya taruh itu ada orang yang kadang berbuat sesuatu hanya di wilayah hukum, dia lupa ada bab yang bab akhlak kepantasan. Jadi ya saya dan kita semua lah ya, bahkan akhlak lebih tinggi dibandingkan ilmu. Al adab qoblal ilmi, beradab sebelum berilmu. Tadi kalau bicara jangan hanya bicara wilayah hukum. Ibu ini punya emas di rumah. Boleh ya pakai ini cincin emas ini, emas semua nih, emas ini, emas semua nih, semua nih 100 gram, sini semua. Boleh ya pakai di kaki, gonjrang itu. Cuman orang pada ngomongin, ya apa itu pakai emas segala dipakai semuanya. Assalamualaikum, emas semua emas ini. Ya, artinya secara hukum boleh nggak? Boleh, cuman agak pantas bu, gitu ya. Siapa yang bilang iya itu? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Saya kira waktunya sudah cukup untuk